padaku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus memimpinku, tanpa Yesus menopangku, Tuhan satu. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, atas hari yang baru, hidup yang baru, tubuh yang segar kembali, bahkan hari yang baru yang Tuhan telah berkati bagi kami pada hari ini. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang patut kami muliakan. Hanya Engkau adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni kami. Berkati seluruh umat-Mu pada hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan, agar kami senantiasa sehat dan selamat menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Suci dan kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, agar kami hidup di dalam kekudusan-Mu, di dalam bimbingan dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penghiburan dan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, pantang menyerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, Rasul Petrus membicarakan tentang tujuan penderitaan yang akan kita lalui sekalipun kita sudah menjadi orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Penderitaan yang terjadi di dalam diri umat Kristen hendaknya dipahami sebagai cara Allah merautkan kehidupan kita makin hari makin tajam dan makin hari makin berarti. Memang tidak dapat dibayangkan betapa ngerinya penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu. Banyak ketidakkeadilan, kemiskinan, kedukaan, penghinaan dan penolakan pasti pada saat menghadapi penderitaan ini menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang putus asa, ada juga yang sangat kreatif, ada yang agresif sehingga menimbulkan kekerasan di dalam kehidupan dan tindakan mereka. Semuanya ini boleh terjadi sesuai dengan cara dan pemahaman kita menghadapi semua kesusahan yang kita lalui. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, namun pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengapa kita harus pantang menyerah saat kita menghadapi semua kesusahan itu? Saya akan membawa kita merenungkan beberapa bahagian daripada firman Tuhan. Yang pertama, karena Kristus telah mengalahkan semuanya bagi kita. Oleh kebangkitan Kristus, dari kematian Ia memberi pengharapan yang kekal bagi kita untuk menerima sesuatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kita di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita memerlukan kedamaian yang abadi di dalam hidup ini? Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh karena itu janganlah gelisahkan hatimu." Nah, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Lalu yang kedua, mengapa kita harus pantang menyerah saat kita menghadapi semua kesusahan itu? Karena kita dipelihara di dalam kekuatan Allah, di dalam iman, bukan kekuatan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, siapakah yang dapat mengganggu gugat keberadaan kita di dalam tangan Tuhan? Allah memelihara kita di dalam kekuatannya selama kita menantikan keselamatan yang daripadanya yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada kita pada akhir zaman. Oleh karena itu, janganlah kita lari daripada Tuhan pada saat kita menghadapi segala pencobaan di dalam hidup ini. Karena apabila kita tetap setia sampai mati, maka kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan bagi jiwa, bahkan bagi tubuh kita. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus pantang menyerah pada saat kita menghadapi semua kesusahan itu? Karena itu menunjukkan kemurnian iman kita. Di dalam ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu,
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dunia memikirkan saat kita tidak bereaksi, saat kita menghadapi kesulitan itu, merupakan satu kekalahan. Tetapi, jikalau kita tetap mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan di dalam segalanya, itu menunjukkan kemurnian iman kita kepada Kristus, Tuhan yang kita sembah. Nah, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60, seorang yang bernama Stefanus, sekalipun dia bukan dari barisan para murid Kristus, tetapi ia telah menunjukkan iman yang sejati kepada Kristus dengan doa pengampunan yang sungguh berkuasa saat ia dirajam karena imannya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini dengan sikap hati pantang menyerah terhadap persoalan yang kita lalui. Marilah kita mempercayakan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan yang tidak dapat digugat oleh kuasa apapun. Di dalam tangan Tuhan ada kekuatan dan perlindungan bagi orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup, yang tidak pernah berubah dan tidak pernah luntur kuasanya. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa membentuk hati dan pikiran kami, seperti mana Engkau kehendaki. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Tuhan, kuatkan kami pada saat ini, pada waktu kami menghadapi berbagai kesusahan yang kami lalui, agar kami tetap berdiri di atas sebatu karang yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sedang melayani di dalam setiap pelayanan pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberi kami kekuatan dan kuasa, urapan di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami melakukan setiap pelayanan yang ada, seperti mana Tuhan Engkau telah menempatkan karunia-karunia roh di dalam kehidupan kami, untuk memanfaatkan hidup ini sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Pagarilah kami dari segala serangan penyakit dan dari segala malapetaka yang menerkam hidup ini. Kami percaya apabila kami berada di dalam pemagaran-Mu, tidak ada satu kuasa pun yang boleh menerkam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, baik seisi keluarga kami, bahkan juga keluarga umat Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Kami juga berdoa untuk anak ketebusan-Mu yang begitu setia, menunjang keperluan di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan Engkau memberkati di dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, agar mereka sungguh menikmati kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kedukaan Tuhan Engkau hiburkan dimanapun berada pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menjadi Tuhan dan menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat pemeliharaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.